Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila kalimatillahi al-ulya. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa qala aidan wa atiullaha war rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Kita juga masih berada dalam suasana perayaan Idul Adha, satu dari dua hari raya umat Islam, dan momentum Idul Adha itu sangat syarat dengan syiar-syiar Islam, di mana ada prosesi haji di tanah suci, dan juga kita di tanah air bagi mereka yang tidak sedang berhaji menunaikan ibadah kurban. Nah, tema kita malam ini insyaallah sebagaimana disampaikan protokol tadi, Idul Adha, momentum Idul Adha, kokohkan keimanan, persatuan, ketaatan, dan perjuangan. Yang pertama terkait dengan Idul Adha, sungguh sangat disayangkan ya, kembali lagi tahun ini atau hari raya ini terjadi perbedaan dalam penetapan. Di antara negeri-negeri muslim itu terjadi perbedaan hari. Ada yang melaksanakan Idul Adha di hari Ahad tanggal 16, dan ada yang melaksanakannya pada hari Senin tanggal 17. Nah, ini tentu saja mengurangi kegembiraan kita. Karena pada momentum yang semestinya umat Islam memperlihatkan syiar persatuan mereka, kesatuan mereka, ternyata tidak sama dalam pelaksanaan Idul Adha. Begitupun terkait dengan ibadah-ibadah yang lain yang masih berhubungan dengan penetapan Zulhijjah ya. Sehari sebelumnya ada puasa Arafah. Terus setelah Idul Adha ada hari-hari tasyrik ya. Nah, ini tentu saja kemudian menjadi berbeda karena penetapan awal Zulhijjah sudah beda ya. Ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 8 Juni. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus kita memperpanjang masuk pembahasan pada faktor-faktor fikih
perbedaan dalam pemahaman dalil, fikih ataupun perhitungan astronomis, pembahasan atau diskusi tentang penetapan Idul Adha itu mestinya harus tetap kita lakukan. Karena semangat persatuan dan kesatuan di tengah-tengah umat itu tidak boleh luntur. Harus tetap ada spirit semangat kita untuk bersatu, termasuk dalam penetapan puasa dan 2 hari raya. Nah, kalau kita meringkas ya, perbedaan itu, faktor yang menyebabkan beda itu sebenarnya dewasa ini itu lebih pada faktor politis, dalam artian perbedaan institusi politik itulah yang menjadikan menjadi faktor utama kenapa bisa berbeda. Soal-soal yang lain sebenarnya bisa disatukan ya. Persoalan perbedaan dalam pemahaman fikih atau dalil itu bisa disatukan. Andai saja di tengah-tengah umat itu ada otoritas yang diberikan oleh syariat untuk menyatukan pendapat itu dan menghilangkan perbedaan pendapat. Ya. Para ulama fikih ya, imam mazhab terdahulu itu membuat satu kaidah yang itu kemudian menjadi jalan untuk kemudian menyatukan ragam pendapat yang berbeda itu untuk mengamalkan satu bentuk pengamalan saja ya. Dari sisi pendapat bisa saja tetap beda, tapi dari sisi pengamalan itu mestinya satu, terutama kalau soal hari raya ya. Hari raya yang mestinya memperlihatkan tadi syiar persatuan umat itu mestinya paling tidak itu nampak di hari raya ya. Syukurlah selama ini belum pernah terjadi ya, syiar Islam pekanan itu tidak pernah ada yang beda ya. Tidak pernah ada yang salat Jumat di hari Sabtu atau di hari Kamis. Semuanya masih tetap salat Jumatnya di hari Jumat. Ya. Meskipun kalau kita ikuti pembahasan fikih itu, karena begitu pentingnya syiar persatuan termasuk dalam pelaksanaan hari Jumat itu yang menunjukkan kesatuan umat itu, sebagian ulama itu berpendapat dalam satu wilayah tertentu itu mestinya hanya ada satu masjid yang ditempati salat Jumat. Ya. Mestinya jamaah Jumat itu juga tidak beda-beda dan tidak terpecah-pecah seperti itu. Ya. Nah ini misalnya di mazhab Syafi'i itu ada pendapat bahwa satu desa atau satu kampung itu mestinya hanya ada satu masjid yang ditempati salat Jumat. Di negeri kita dulu ada ya semacam aturan tidak tertulis itu ya, bahwa yang ditempati salat Jumat itu masjid jami saja, dan itu ada di setiap kecamatan. Masjid jami itu ada di tingkat kecamatan, masjid kecamatan. Nah, dulunya hanya di masjid jami itulah orang salat Jumat. Jadi sekali sejumat, sekali dalam sepekan, umat Islam satu kecamatan itu pasti berkumpul di satu masjid untuk salat Jumat. Sekarang beda lagi, beda RT, biasanya sudah beda masjidnya, dan masing-masing menyelenggarakan salat Jumat. Ya. Nah ini persoalan persatuan umat itu syiarnya mesti nampak, terutama di hari-hari raya umat Islam. Nah, kembali lagi bahwa ulama itu membuat kaidah yang kemudian itu menjadi pemutus perbedaan pendapat jika terjadi ragam pendapat dalam satu persoalan. Dalam persoalan yang memang semestinya umat Islam bersatu, tidak berbeda. Termasuk diantaranya soal hari raya ini ya, merayakan hari raya. Kaidah itu mengatakan amrul imam yarfaul khilaf. Amrul imam yarfaul khilaf. Perintah imam atau perintah khalifah dalam istilah syar'i
yarfaul khilaf, mengangkat atau menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi secara syar'i seorang imam, seorang khalifah itu diberikan otoritas untuk mengambil keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat mana yang harus diamalkan. Ketika khalifah sudah atau imam sudah memutuskan misalnya lebaran hari Senin, maka tidak boleh ada lebaran hari Ahad. Tidak boleh ada yang salat Idnya hari Selasa. Mesti hari Senin. Dan kaidah ini dijadikan prinsip oleh semua mazhab. Dalam mazhab Ahlus Sunnah semuanya sepakat, perintah atau keputusan imam itu wajib diamalkan. Nah, ini yang masalahnya, otoritas inilah yang tidak ada saat ini. Umat Islam terpecah lebih dari 50 negara dengan masing-masing pemimpin. Ada yang disebut khalifah, ada yang disebut presiden, ada yang disebut raja, ada yang disebut perdana menteri dan lain sebagainya. Umat Islam terpecah lebih dari 50 negara dengan otoritas masing-masing. Dimunculkanlah kemudian apa yang disebut dengan istilah wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi bahwa setiap wilayah itu punya otoritas hukum atau pemerintahan tersendiri. Dan pemerintahan di wilayah itulah yang berhak memutuskan masing-masing di wilayahnya. Sehingga kalau mengikuti prinsip wilayatul hukmi ini, umat Islam pasti akan berbeda. Bahkan sekalipun wilayahnya itu dari sisi astronomis mestinya tidak berbeda. Dari sisi perhitungan astronomis mestinya tidak berbeda. Atau dari sisi matla yang dibahas oleh para ulama terkait dengan ru'yat itu mestinya tidak beda. Kalau jaraknya tidak jauh. Jaraknya kurang dari 130 km. Itu mestinya tidak beda. Faktanya itu bisa beda. Tergantung dari wilayatul hukminya. Di Pulau Kalimantan itu ada 3 wilayatul hukmi. Padahal secara astronomis mestinya Kalimantan itu tidak beda. Kalau patokannya ru'yat atau perhitungan astronomis, mestinya tidak beda. Kalimantan, di situ ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia dengan otoritas masing-masing. Itu ternyata faktanya bisa beda, bergantung pada keputusan pemerintah masing-masing. Sementara Papua, Pulau Papua yang berjauhan dengan Kalimantan itu tidak ada sejarahnya, beda. Atau Papua dengan Aceh yang lebih jauh. Kalau Papua dengan Kalimantan relatif dekat. Papua dengan Aceh, Sumatera itu tidak pernah beda. Kenapa? Karena satu wilayatul hukmi. Yang kalau dibahas dari sisi fikih, mestinya perbedaan ribuan kilometer itu, belasan ribu kilometer itu mestinya bisa beda. Harusnya beda. Penetapan di Aceh, orang Papua mestinya tidak ikut. Tidak ada keharusan orang Papua ikut secara fikih dan secara astronomis. Kenapa bisa sama? Nah, ini lagi-lagi persoalan politis, institusi politik yang menaunginya sama, wilayatul hukminya sama. Jadi inilah saya kira satu persoalan yang kita hadapi hari ini. Jadi terlepas dari faktor fikih dan astronomis, ternyata perbedaan dalam penetapan hari raya itu lebih dominan itu karena faktor politis, bukan persoalan fikih ataupun faktor perhitungan astronomis. Nah, momentum Idul Adha ini memberikan kesadaran kepada kita, mengingatkan kita pada kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun prosesi haji yang sementara berlangsung. Itu membawa begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim
alaihissalam dan keluarga beliau. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan bisa melihat, memahami bahwa sosok Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan itu terpatri dalam setiap aktivitas beliau. Kesadaran akan hubungannya dia dengan Allah itu tidak pernah putus. Kalau kita mencermati Al-Quran, kita akan menemukan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi yang paling banyak berdoa. Al-Quran menggambarkan begitu banyak sekali doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja yang mau dikerja, minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari doa-doanya itu memang pun kita bisa memahami, doanya itu tidak bersifat individual untuk beliau saja dan keluarganya, tapi lebih jauh kepada keturunan beliau dan kepada orang-orang beriman seluruhnya. Nah, potret keimanan seorang hamba itu nampak jelas dalam kisah yang ditunjukkan dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian itu menjadi cikal bakal pensyariatan Idul Adha dan haji. Nah, oleh karena itu, berbicara aspek keimanan, memang ada dua hal yang mesti terhunjam kuat dalam benak kaum muslimin. Yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah asas keimanan. Keimanan kepada Allah itu menjadi pokok dari keimanan. Bisa dikatakan aspek keimanan yang lain itu berporos pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kenal dengan rukun iman yang 6 itu sebenarnya berpangkal pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah, kita pun beriman bahwa ada Rasul yang pernah diutus. Kita beriman bahwa ada kitab-kitab yang pernah diturunkan. Dengan keimanan kepada Allah, kita pun mengimani bahwa ada makhluk yang namanya malaikat. Dengan keimanan kepada Allah pula kita mengimani bahwa ada hari akhirat, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Dengan keimanan kepada Allah pula lah kita memahami dan meyakini adanya qada dan qadar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kemudian iman itu dikokohkan sehingga umat Islam ini menjadi produktif dalam kehidupan ini. Menjadi produktif dengan amal saleh dan menjadikan mereka sebagai khair ummah, sebagaimana predikat yang telah Allah berikan kepada umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Kalian adalah khairu ummah, kata Allah. Kalian adalah umat terbaik. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mesti menjadi poros kehidupan seorang muslim, ya. Sehingga setiap aktivitasnya itu bersandar pada apa yang disebut dengan ruh atau ruhiyah, ya. Persoalan-persoalan spiritual, hal-hal yang bersifat spiritual dalam diri seorang muslim itu harus senantiasa terpatri dalam, bahkan dalam setiap detik dari kehidupannya. Tidak terlepas aspek ruhiyah, tidak terlepas ruhiyah dari dirinya.
yakni kesadaran hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya. Kita mau melakukan ini, kita menyadari Allah memerintahkan seperti ini. Allah melarang yang itu. Ya. Dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari dua hal. Satu, pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya, kita cari makan, cari minum. Ya. Dan kita pun tidak terlepas dari pemenuhan naluri-naluri. Ada naluri melestarikan keturunan, yang dengan dorongan naluri itulah kita menikah, kita mencari pasangan hidup, kita mendambakan adanya anak keturunan dari pernikahan itu dan seterusnya. Ya. Kita mengatur hubungan interaksi kita dengan lawan jenis sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun naluri mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri kita, bagaimana kita marah pada saat seharusnya kita marah. Ya. Nah, ini perasaan-perasaan suka, benci. Ya. Itu mestinya didasarkan juga pada aturan-aturan Islam. Ya. Di saat seharusnya kita marah, kita tidak marah, berarti itu ada masalah dalam diri kita. Ya. Ketika Islam dihina, ketika umat Islam dibantai, kita kemudian santai-santai saja, itu berarti ada yang salah dalam diri kita. Ya. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, kalau kita berbicara Palestina hari ini, sampai saat ini data yang ada itu sudah 36.000 lebih korban jiwa di Palestina akibat serangan Zionis Yahudi. Sudah 36.000 lebih. Ya. Kalau kita mendasarkan pandangan kita pada pandangan Islam, itu adalah kemungkaran yang sangat besar. Ya. Saya yakin kita di ruangan ini, kalau saya mengatakan andai ada orang yang meruntuhkan Ka'bah hari ini, kira-kira umat Islam bereaksi atau tidak? Menghancurkan Ka'bah dengan rudal misalnya. Saya yakin seluruh umat Islam di seluruh dunia pasti akan murka. Padahal sebenarnya jangan lagi Ka'bah. Bahkan hilangnya dunia ini itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Terbunuhnya, hilangnya dunia, lenyapnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah, masih lebih enteng di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Satu orang muslim, nyawa seorang muslim itu lebih berharga dari dunia, termasuk Ka'bah di dalamnya. Ini 36.000 umat Islam dibantai. Coba, itu kemungkaran yang sangat besar yang mestinya tidak luput dari perhatian dan ingatan kita. Jangan sampai ada di antara kita sudah bosan dengar berita tentang Palestina, akhirnya sudah antipati, tidak ada kepedulian lagi. Biarlah, memang sudah seperti itu takdirnya. Nah, ini tidak boleh ada dalam pikiran seorang muslim. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi keimanan itu mestinya menghantarkan umat ini menjadi umat yang produktif dengan amal-amal saleh. Dengan kesadaran seperti itu, umat Islam itu akan bergerak menuju ketaatan. Keimanan tanpa ketaatan itu, maka itu dipertanyakan pengakuan keimanannya. Keimanan itu adalah aspek yang bersifat batiniah. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti kadar keimanan orang.
Karena ini sifatnya batin. Hanya mungkin bisa diukur dan dinilai dari amal sebagai bukti keimanan itu. Diukur dari sejauh mana ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dalam surah An-Nisa ayat 65 yang dibacakan di awal tadi, itu ada pengaitan keimanan dengan menjadikan Nabi sebagai hakim untuk memutuskan segala perkara. Bahkan ayat itu diawali dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika la yu'minuna, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka itu hakikatnya tidak beriman. Ya. Jadi ayat ini membantah klaim orang-orang yang diceritakan sebelumnya itu yang mengaku mereka beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan apa yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah. Mereka mengklaim keimanan itu, tetapi mereka berhakim, bertahkim, mengambil hukum, memutus perkara bukan pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baru kemudian ayat ini membantah keimanan mereka dengan sumpah. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, tidak. Demi Rabbmu, mereka itu hakikatnya tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Makna menjadikan Rasulullah sebagai hakim di dalam ayat ini dijelaskan oleh para mufassir. Meskipun kasusnya sebenarnya lebih spesifik ya, soal memutuskan pengaturan pengairan sawah atau kebun ya ketika itu yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini ya. Tetapi ditarik pada hukum yang lebih luas, bahwa menjadikan Rasulullah sebagai hakim atau pemutus perkara itu maknanya adalah menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi itu sebagai aturan, sebagai hukum untuk memutuskan perkara dan mengatur seluruh aspek kehidupan. Sehingga makna ayat ini jelas, mereka itu hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikan syariat yang kau bawa sebagai pemutus perkara atas segala persoalan yang mereka hadapi. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak ada rasa keberatan dalam diri mereka terhadap apa yang kau putuskan, apa yang kau bawa, syariat yang kau bawa kepada mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya keputusan itu. Mereka sami'na wa ta'na terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lewat ayat ini jelas bahwa keimanan itu butuh pembuktian, dan pembuktian dari keimanan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menerapkan seluruh aturannya. Tanpa ketaatan maka pengakuan keimanan seseorang itu sangat sulit untuk diterima. Islam menuntut kepada kita bukan sekadar pengakuan lewat lisan, tetapi juga lewat pengamalan pada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ketaatan ini dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Esensi dari ketakwaan sesungguhnya itu adalah ketaatan. Esensi dari ketakwaan adalah ketaatan. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk taat dengan taat yang takwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ayat-ayat ini saling berkaitan satu sama lain. Keimanan mengharuskan ketaatan, ketaatan mengharuskan ketakwaan secara
hakiki. Ketakwaan secara hakiki itu terwujud pada pemenuhan segala perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya serta menerapkan seluruh aturannya. Nah, disinilah letak persoalannya, masyarakat muslim rahimakumullah. Sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Soal penetapan Idul Adha saja itu bisa beda-beda. Ya, ada yang taat ini, ada yang taat itu. Masing-masing mengklaim taat. Ya. Masing-masing mengklaim taat. Yang pasti setiap pilihan-pilihan itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang dalam Islam kita tidak dilarang berbeda pendapat dalam perkara yang memang boleh ada perbedaan pendapat. Tapi kita jangan lupa bahwa kita juga dituntut untuk mendasarkan pilihan pendapat yang kita ikuti itu pada kekuatan dalil. Mana yang lebih kuat dalilnya, itulah yang mestinya kita ikuti. Bukan mengikuti berdasarkan selera. Apalagi mengikuti yang banyak. Padahal yang banyak itu belum tentu benar. Mengikuti yang banyak. Jadi tidak boleh ada prinsip seperti itu dalam persoalan hukum syariat. Ya, persoalan fikih. Ya. Tidak selamanya pendapat mayoritas itu berada dalam kebenaran. Bisa jadi keliru. Ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam menyikapi persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Karena kelak bagaimanapun juga pasti akan dipertanggungjawabkan. Kita diberikan oleh Allah diberikan akal itu untuk bisa menimbang mana yang menurut kita lebih kuat pendapatnya, mana yang lemah. Dan kita harus mengikuti yang pendapat yang kuat dan meninggalkan yang lemah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju ketaatan sempurna atau ketakwaan hakiki itu juga membutuhkan perjuangan. Karena setelah kita memahami Islam secara komprehensif, kita sampai pada kesimpulan ternyata apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu mengharuskan adanya kondisi tertentu untuk bisa terwujud ketakwaan hakiki itu atau ketaatan paripurna itu. Karena begitu banyak hukum-hukum yang dibebankan oleh Allah kepada kita semua sebagai individu muslim dan juga sebagai umat. Sebagai umat Islam. Dan perintah atau beban hukum itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan nation state. Jadi perintah Allah kepada kita sebagai umat itu tidak dibatasi pada sekat-sekat kebangsaan. Kita diberikan perintah secara umum kepada seluruh kaum muslimin. Maka setiap persoalan yang dihadapi oleh umat itu memang mesti disolusi dengan Islam. Kita ambil contoh persoalan Palestina ini ya. Persoalan Palestina. Itu tidak bisa kita kesampingkan hanya karena perbedaan negara ya. Itu negara Palestina urusannya dengan Israel. Kita jauh di sini ya. Ya. Atau berdalih. Ya. Berdalih. Ngapain kita mau pusing? Negara-negara Arab saja tidak peduli dengan persoalan Palestina. Kenapa kita yang jauh harus peduli? Ya, sepintas logika seperti itu benar. Tapi dalam pandangan syara itu sesuatu yang sangat batil. Itu yang sesuatu yang sangat batil. Atau dulu ada tokoh yang mengatakan tidak usah terlalu sering memikirkan persoalan Palestina. Kita juga banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan.
Lontaran-lontaran statement seperti ini harus kita waspadai ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh opini menyesatkan seperti itu. Memang sepintas itu logis, rasional, tapi sama sekali bertentangan dengan landasan agama kita. Dalam sebuah hadis itu dikatakan man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang bangun di pagi hari, siapa yang di pagi harinya tidak memikirkan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan bagian dari mereka. Ini hati-hati. Nah, ini hambatan-hambatan ya. Racun nasionalisme itu menjadi salah satu hambatan terbesar saat ini yang dihadapi oleh umat sampai mereka tidak bisa mewujudkan ketaatan paripurna itu, ketakwaan hakiki itu. Nah, untuk itu memang butuh perjuangan. Ya. Dan yang namanya perjuangan butuh pengorbanan. Ya. Butuh pengorbanan. Mengorbankan, minimal kita mengorbankan ego kebangsaan kita, minimal. Kalau kita belum bisa membantu saudara kita di Palestina, minimal kita menghilangkan ego kebangsaan kita, sehingga kita tetap merasa apa yang dihadapi oleh umat Islam di Palestina juga menjadi rasa yang kita rasakan. Sakitnya umat Islam di Palestina pun kita rasakan. Ini butuh perjuangan. Ya. Kalau kita mengkaji lebih jauh, ternyata ketaatan paripurna dengan pengamalan syariat secara kafah itu membutuhkan kondisi atau prasyarat yang harus terpenuhi. Yang diantara hukum-hukum syariat itu yang harus kita taati, wajib kita tunaikan itu memang ada yang dibebankan bukan kepada individu, tetapi kepada negara. Ya. Negara. Ya. Persoalan Palestina mestinya menjadi domain negara. Itu menjadi persoalan negara. Ya. Bukan persoalan individu. Sekalipun kalau ada individu yang mau berjihad secara mandiri ke sana, tidak ada masalah. Ya. Mestinya dibolehkan. Mestinya dibolehkan. Cuma ya balik lagi, persoalan nasionalisme itulah yang kemudian menjadikan hambatan-hambatan itu sehingga umat Islam itu tidak bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya secara maksimal, dalam artian bantuan secara militer ya. Membantu mereka dalam urusan jihad ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk sampai pada ketaatan paripurna itu memang membutuhkan perjuangan, dan perjuangan strategis yang mestinya dilakukan oleh umat hari ini adalah bagaimana mewujudkan institusi yang dengan adanya institusi itu, dengan eksistensi institusi politik itu, keseluruhan hukum itu bisa kita terapkan, bisa kita amalkan ya. Banyak sekali persoalan di antara syariat itu yang belum kita laksanakan hari ini. Urusan jihad jelas tidak kita laksanakan. Belum lagi hukum-hukum yang lain, potong tangan untuk pencuri, cambuk untuk pezina dan lain sebagainya. Ya. Mengatur ekonomi dengan Islam, mengatur politik dalam dan luar negeri kita dengan Islam, mengatur pemerintahan kita dan politik kita dengan Islam, mengatur pendidikan kita dengan Islam. Itu semua tidak terwujud. Kenapa? Karena aturan-aturan seperti ini memang dibebankan kepada negara dari sisi pelaksanaannya. Ya. Tidak dibenarkan individu melakukan aktivitas itu. Ya. Potong tangan misalnya, ya. Tidak dibenarkan dilakukan oleh individu. Itu adalah domain negara. Ya. Di situ perlu pembuktian di pengadilan. Apa benar orang itu memenuhi definisi pencurian? Apa betul? Ada enggak saksi dan lain sebagainya? Ya. Jadi sekalipun perintahnya diarahkan kepada seluruh kaum muslimin, tapi tidak berarti bahwa setiap kita
bebas. Begitu ada misalnya orang mencuri di lingkungan kita, kita tangkap kemudian potong tangannya. Tidak seperti itu. Ya, karena hukum-hukum seperti ini sekali lagi dibebankan pelaksanaannya kepada negara. Nah, disinilah letak persoalannya. Di tengah-tengah umat Islam ini sekarang banyak negara. Ya, banyak negara. Sayangnya tidak satu pun di antara negara itu yang betul-betul pure menerapkan Islam saja. Ada yang hukumnya campur aduk, menerapkan sebagian hukum Islam dalam sebagian persoalan, menerapkan hukum Barat di sebagian persoalan yang lain. Ada yang bahkan sama sekali tidak menerapkan hukum Islam. Murni hukumnya itu hukum berasal dari Barat semua. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah menerapkan sebagian hukum Islam, potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya. Tetapi politik luar negerinya tidak diatur dengan Islam. Buktinya mereka menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi. Negara yang sementara membantai saudaranya. Nah, itu secara syar'i hubungan diplomatik seperti itu haram hukumnya. Pelakunya jelas mendapat murka Allah dan diancam dengan azab yang sangat keras. Kata Rasulullah SAW, al-muslim wa akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim dengan muslim lain itu bersaudara. Dia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Coba kezaliman apa lagi yang lebih besar ketika seorang penguasa muslim menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang membantai saudaranya. Pihak yang mestinya dijadikan musuh, secara syar'i memang musuh, justru dijadikan sebagai sahabat. Sebaliknya negara-negara yang mestinya dijadikan sebagai sahabat justru dimusuhi. Ini aneh-aneh juga umat Islam sekarang ini. Ya. Justru dimusuhi. Sesama negara yang mayoritas penduduknya muslim justru dijadikan musuh. Ya. Tidak ada hubungan dagang, tidak ada hubungan diplomatik. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam aspek politik luar negeri mereka belum menerapkan Islam. Negara yang diklaim sebagai negara Islam justru tidak menerapkan hukum Islam atau aturan Islam dalam aspek politik luar negerinya. Nah, soal-soal yang seperti inilah yang kemudian Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita memang butuh negara yang berdiri di atas asas Islam. Seluruh bangunan pemikirannya, aktivitas politiknya, hukumnya, semuanya didasarkan pada Islam. Dan negara yang seperti ini hanya ada satu dalam Islam. Hanya ada satu. Dan satu-satunya yang diajarkan oleh Nabi. Negara yang bukan berdiri di atas dasar kebangsaan, tapi berdiri di atas dasar akidah Islam. Jalinan ikatan di antara mereka diikat dengan ikatan Islam, bukan ikatan kebangsaan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang di kitab-kitab fikih dibahas, ya, diistilahkan dengan istilah khilafah. Ya. Sekarang istilah khilafah itu sudah tidak asing. Ya. Sekalipun di sana sini ada stigma negatif terhadap istilah ini. Ya. Jangankan khilafah, kata jihad sekarang saja itu jadi persoalan. Kata jihad. Ya. Ada teman saya itu mau membuat yayasan dan nanti itu di antara di antara aktivitasnya itu adalah memberikan pendidikan keislaman kepada anak-anak balita, ya, anak-anak prasekolah, ya. Anak-anak TK.
usia 5-6 tahun ya. Itu dia mau mendaftarkan yayasan, nama yayasannya Nurul Jihad ya, nama yayasannya Nurul Jihad. Itu di Kementerian Agama itu tidak lolos, dipersoalkan. Kenapa? Karena ada kata jihad di situ. Bahkan ada temannya yang sarankan, yang sudah berhasil membuat yayasan serupa untuk anak PAUD itu, dia sarankan, sudah, kalau mau lolos, hapus itu kata jihad. Jangan pakai nama yayasan yang ada kata jihadnya. Coba, ini terjadi di negeri muslim terbesar seperti ini. Nah, ini patut menjadi perhatian dan renungan kita semua, bahwa menuju ketaatan paripurna itu memang membutuhkan perjuangan berat. Tetapi kita kembali lagi pada prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal amal, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada kita lebih dari kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tidak mungkin satu perkara itu diwajibkan oleh Allah ketika perkara itu tidak mungkin bisa dilakukan, tidak mungkin. Jadi prinsipnya seperti itu. Maka oleh karena itu kita tetap harus berupaya untuk berjuang sungguh-sungguh agar supaya institusi pelaksana syariat itu, khilafah itu terwujud di tengah-tengah umat. Kita sebenarnya tidak punya pilihan lain kecuali menuju ke sana. Selama topik pembahasan kita penerapan syariat, ketaatan paripurna, maka jangan harap tanpa negara Islam, tanpa khilafah itu bisa terwujud. Olehnya itu ini menjadi kewajiban kita semua, bagaimana sama-sama kita berjuang sungguh-sungguh untuk tegaknya Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi umat ini, memberikan pertolongan khususnya saudara-saudara kita di Palestina yang sementara berjuang menghadapi kekejaman Zionis Yahudi di sana. Baik, saya kira itu ya. Kita masih punya waktu sedikit, kita bisa buka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah masuk waktu ya? Atau belum? Di sana masih salawat ya? Ini yang mana ini? Yang benar waktunya ya? Ada yang salawat, ada yang sudah azan ya? Nah, soal-soal yang seperti ini juga membutuhkan aturan sebenarnya. Membutuhkan pengaturan ya. Membutuhkan pengaturan. Baik, karena tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini memberikan pencerahan dan kesadaran kepada kita semua akan tanggung jawab dan kewajiban kita untuk sama-sama berjuang untuk tegaknya Islam ini, agar supaya dengan itu ketaatan dan ketakwaan hakiki itu bisa kita raih. Di momentum Idul Adha ini kembali kita diingatkan akan pentingnya pengorbanan dan perjuangan itu. Adanallahu ya kumajmain billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.